udah ngeklik video ini. Kali ini rencananya gua sama teman-teman mau bahas tentang materi topik perbankan, yaitu menerapkan prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit. Sebenarnya kalau bank itu kan bukan cuma tempat buat nabung ya, seperti teman-teman tahu juga, tapi tempat juga masyarakat untuk meminjam uang ataupun memerlukan uang untuk kebutuhan produktif seperti buat pembukaan usaha, bisa juga untuk beli alat-alat produksi ataupun bisa untuk penggunaan lainnya. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran ya, apa kira-kira yang bisa teman-teman yang lain nanti sampaikan tentang prinsip-prinsip kredit ini. Kalau nggak sabar, kita langsung tanya yang lain aja. Ada teteh-teteh Pasundaan, bisa tanya aja kali ya. Teteh, punten. Saya kan lagi bikin video buat presentasi prinsip-prinsip pemberian kredit. Mungkin teteh-teteh bisa ngasih pendapat apa gitu? Boleh ya? Soal perbankan gitu. Di dunia perbankan lah. Kalau menurut saya sih kayak uang yang kita tabung di bank itu tuh dikumpulkan lalu disalurkan lagi ke masyarakat lewat kredit atau pinjaman. Itu tujuannya supaya masyarakat bisa memperbaiki taraf hidupnya dan ekonomi kita terus bergerak maju. Tapi biasanya tuh bank juga harus berhati-hati saat memberikan pinjaman, soalnya kalau salah kasih bisa jadi uangnya nggak balik. Nah, itulah kenapa bank perlu menganalisis dengan teliti setiap pengajuan kreditnya. Nah, setahu saya tuh bank punya panduan atau prinsip yang jadi dasar untuk menilai apa sih seseorang layak dapat pinjaman atau enggak. Nah, yang paling penting itu disebut prinsip 5C. Coba kita bahas kali ya, 5C itu apa? Apa sih Kak? Yang aku tahu itu pertama karakter. Nah, bank ini ingin tahu apakah calon pemimpin orang yang jujur dan bisa dipercaya. Apakah dia punya niat baik untuk melunasi utangnya. Nah, informasi ini bisa didapat biasanya itu dari riwayat pinjaman sebelumnya atau dari tetangganya, bahkan dari catatan bank-bank lain. Mungkin Kak Manda mau menambahin lagi? Nah, boleh tuh Teh Manda. Tadi Mbak Anggi kan udah banyak juga tuh. Kasih beberapa poin lagi kali ya. Boleh. Yang kedua itu ada capacity atau kemampuan. Ini soal kemampuan membayar. Apakah dia punya penghasilan yang cukup untuk mencicil? Bank juga lihat usaha atau pekerjaan si pemohon. Yang ketiga itu ada kapital atau modal. Apakah calon peminjam punya modal sendiri? Bank lebih percaya kalau seseorang juga menyertakan uangnya sendiri dalam usaha, bukan 100% dari pinjaman. Yang keempat itu ada kolateral atau jaminan. Nah, kalau nanti nggak bisa bayar, apakah yang bisa dijadikan jaminan? Misalnya ada rumah, tanah, kendaraan, tapi nggak semua barang bisa jadi jaminan. Ada syaratnya seperti barang itu harus punya nilai stabil, bisa dijual, mudah dipindah tangan, dan barangnya bisa ditaksir dengan pasti. Ini dikenal dengan prinsip MAST. 5. Ada condition of economy, kondisi ekonomi. Bank juga lihat kondisi ekonomi saat ini. Misalnya, apakah usaha pemohon cocok dengan situasi ekonomi sekarang? Apakah usahanya akan terdampak oleh aturan pemerintah seperti ekspor, impor? Gitu aja berarti ya? Ya. Oke, siap. Kita tanya yang lain lagi kali ya. Siap, thank you. Nanti kita cari yang lain. Ada teteh-teteh lagi nih, kita tanya lagi kali ya. Teh, dengan siapa? Dengan Tasya. Tasya, tetehnya. Tadi saya kan lagi bikin video pemberian kredit gitu di dunia perbankan. Tadi saya udah tanya ke Mbak Anggi sama Teh Manda. Itu mereka jelasin 5C atau apa gitu ya tadi ya. Ada masukan nggak kira-kira dari teteh? Mungkin ada yang tahu prinsip-prinsip apa sih yang biasanya dikuasain bank kalau untuk pemberian kredit gitu? Kalau dari aku ada sih, itu namanya prinsip 4P. Yang pertama itu ada personality. Untuk personality itu bank menggali latar belakang si pemohon, mulai dari riwayat, lalu pengalaman usaha hingga pergaulannya di masyarakat. Yang kedua itu ada namanya purpose. Itu pinjaman uang tuh buat apa? Harus jelas, semisalnya untuk beli alat produksi atau untuk liburan. Lalu yang ketiga itu ada prospek. Prospek itu usaha yang dijalankan punya peluang berkembang atau tidak.
bank lebih tertarik sama usaha yang prospeknya bagus. Lalu yang terakhir itu ada payment. Kalau untuk payment itu seberapa besar dan lama waktu yang dibutuhkan si pemohon untuk melunasi pinjamannya, gitu sih. Oke, thank you Kak Tasya. Dari Teh Puji mungkin. Kalau dari aku itu ada prinsip 3R yang terfokus pada hasil dan risiko usaha. Yang pertama itu dari tadi yaitu keuntungan. Apakah usaha calon pemimpin sudah menghasilkan atau berpotensi menghasilkan? Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang dicapai oleh calon debitur. Yang kedua itu dari payment atau pembayaran kembali. Apakah hasil usaha itu cukup untuk mengembalikan pinjaman? Bank juga perlu menghitung jangka waktu yang diperlukan oleh debitur untuk dapat melunasi kewajiban tersebut. Yang ketiga itu terakhir ada risk bearing ability, yaitu kemampuan menanggung risiko. Kalau usahanya gagal, seberapa siap dia menghadapi risiko itu? Kalau punya modal dan usaha yang kuat, biasanya lebih bisa bertahan sih. Oke, siap-siap. Makasih ya Teh. Paling nanti saya rangkumin ke teman-teman yang lain kali ya. Nah, di sini saya ada narasumber baru. Kebetulan ini sudah saya kasih lihat video tadi dari Teteh sebelumnya, penjelasan sedikit tentang prinsip pemberian kredit di dunia perbankan. Mungkin dengan Teh Salsa ngomong-ngomong bisa kasih kesimpulan sedikit lah ya dari materi tadi. Nah, kesimpulannya itu jadi bisa kita simpulkan bahwa bank tidak sembarangan dalam memberikan kredit. Ada proses analisis yang sangat serius agar uang masyarakat yang disalurkan lewat pinjaman bisa kembali dengan baik dan usaha yang dibiayai bisa berjalan dengan lancar. Kalau kamu mau ngajukan kredit, pastikan ada 4 hal. Yang pertama itu kamu punya niat dan komitmen untuk melunasi. Yang kedua itu punya usaha atau rencana yang jelas. Yang ketiga itu punya penghasilan atau modal dan siap menghadapi resiko apapun di masa depan. Dengan begitu, peluangmu untuk disetujui bank bakal jauh lebih besar. Oke, terima kasih banyak Teh Salsa. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau proses pinjaman ke bank segala macem, paling enggak teman-teman sudah memahami beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit dari bank tadi, supaya kalau semisal nanti ditolak pinjamannya oleh bank, teman-teman juga nggak kaget bahwasannya mungkin ada salah satu dari alasan tadi yang belum terpenuhi. Sekian mungkin video dari saya dan teman-teman narasumber lainnya. Nanti kita mau undang mereka juga untuk satu program di sini. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa. Dadah.